Topik uang dan hajat hidup orang banyak. BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini adalah jaring pengaman terbesar yang dimiliki rakyat Indonesia. Sakit, cukup tunjukkan kartu dan biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah ditanggung negara. Prinsipnya, gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Tapi, tunggu dulu. Konsep yang kaya membantu yang miskin itu kini digugat. Dan gugatan itu datang dari orang nomor 1 di Kementerian Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Hari ini, Menkes Budi melontarkan sebuah usulan yang bukan sekedar kontroversial, tapi fundamental. Sebuah usulan yang bisa membongkar pasang seluruh sistem JKN yang kita kenal. Menkes mengusulkan agar orang kaya tidak lagi di-cover oleh BPJS Kesehatan. Yap, Anda tidak salah dengar. Orang-orang dengan kemampuan finansial tinggi diusulkan untuk dikeluarkan dari program gotong royong ini. Mereka didorong atau mungkin akan dipaksa untuk membeli asuransi swasta. Kenapa? Apa alasan dibalik usulan radikal ini? Jawabannya, seperti biasa, adalah uang. BPJS Kesehatan adalah bom waktu finansial. Beban klaimnya terus meroket. Defisitnya abadi. Meski pemerintah terus menyuntikkan dana talangan dan menaikkan iuran, neraca BPJS selalu berjalan di atas tali. Anggaran kesehatan negara tersedut habis hanya untuk menambah lubang defisit yang terus menganga. Menkes Budi melihat ada ketidakadilan atau lebih tepatnya ketidakefisienan dalam sistem. Menurutnya, BPJS adalah jaring pengaman sosial atau social safety net, bukan asuransi komersial premium. Tujuannya adalah melindungi rakyat miskin dan kelas menengah bawah agar tidak jatuh miskin jika tiba-tiba sakit parah. Masalahnya, di sistem kita saat ini, orang super kaya yang iurannya mentok atau dibatasi kap atas, katakanlah hanya membayar 150.000 per bulan, bisa mendapatkan layanan kesehatan senilai miliaran rupiah. Operasi jantung, transplantasi, perawatan kanker jangka panjang. Semua itu dibayar oleh kolam gotong royong. Bagi Menkes, ini adalah subsidi yang salah sasaran. Uang BPJS yang dikumpulkan dari iuran rakyat kecil dan suntikan APBN atau pajak kita semua, seharusnya murni digunakan untuk rakyat miskin dan kelas menengah bawah, bukan untuk membiayai pengobatan mahal orang kaya yang seharusnya mampu bayar sendiri. Orang kaya, kata Menkes, seharusnya tidak lagi membebani sistem. Mereka harus keluar dan membeli asuransi swasta yang harganya puluhan juta per tahun. Logis, di permukaan kedengarannya sangat adil. Pisahkan yang kaya dan yang miskin agar subsidi tepat sasaran. Tapi, tunggu dulu, disinilah letak bom waktunya. Usulan Menkes ini jika dieksekusi bisa menjadi bumerang yang menghancurkan BPJS dari dalam. Mengapa? Karena BPJS adalah asuransi sosial. Prinsipnya bukan yang miskin dibantu, prinsipnya adalah gotong royong alias risk pooling, pengumpulan resiko. Selama ini, yang membuat BPJS bertahan meski megap-megap adalah karena ada jutaan peserta mandiri dan pekerja formal dari kelas menengah atas. Mereka ini adalah kontributor bersih. Mereka adalah orang-orang sehat yang setiap bulan membayar iuran kelas 1 atau iuran pekerja yang dipotong dari gaji tinggi mereka. Tapi jarang sekali mereka pakai untuk sakit. Mereka lebih memilih berobat ke klinik swasta pakai uang pribadi karena malas antre. Uang iuran dari orang kaya inilah yang dipakai untuk mensubsidi silang biaya pengobatan puluhan juta peserta PBI yang sakit-sakitan. Sekarang, bayangkan jika semua orang kaya ini dipaksa keluar. Apa yang terjadi? BPJS akan kehilangan sumber pendapatan terbesarnya. Kolam gotong royong itu akan kehilangan para kontributor paling royal. Yang tersisa di dalam kolam BPJS adalah peserta PBI yang gratis dan peserta kelas menengah bawah yang iurannya pas-pasan namun tingkat pemakaiannya tinggi. Siapa yang akan membayar klaim miliaran rupiah setiap hari? Jawabannya adalah APBN. Beban negara justru akan semakin meledak. Ini adalah sebuah paradoks. Mengusir orang kaya untuk menghemat uang malah bisa berakhir membuat negara semakin boros. Masalah kedua, dan ini yang paling rumit,
Bagaimana Anda mendefinisikan kaya? Ini adalah pertanyaan jebakan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Apakah kaya adalah yang punya gaji di atas 20 juta? Di atas 50 juta? Bagaimana dengan pengusaha yang gajinya tidak tetap tapi asetnya miliaran? Bagaimana dengan influencer atau YouTuber yang pendapatannya fluktuatif? Apakah kaya di Jakarta dengan UMR 5 juta sama dengan kaya di Wonogiri dengan UMR 2 juta? Menentukan garis batas ini adalah mimpi buruk administrasi. Salah potong, pemerintah bisa dituntut. Jika batasnya terlalu rendah, miliaran kelas menengah nanggung yang gajinya pas-pasan tapi dianggap kaya oleh negara bisa terlempar dari jaminan kesehatan. Mereka tidak sanggup beli asuransi swasta tapi tidak boleh ikut BPJS. Jika batasnya terlalu tinggi, jumlah orang super kaya yang dikeluarkan tidak akan signifikan dampaknya ke neraca BPJS. Ini adalah kotak Pandora yang mustahil ditutup kembali. Usulan Menkes ini tidak datang tiba-tiba. Ini harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan program raksasa lainnya, KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar. KRIS adalah program peleburan kelas 1, 2, dan 3. Semua akan mendapat layanan rawat inap standar yang sama. Dulu, orang kaya dipaksa ikut BPJS tapi masih bisa menikmati kemewahan di ruang kelas 1 yang lebih private. Dengan adanya KRIS, semua layanan disamaratakan. Kemewahan itu hilang. Orang kaya kini harus tidur di kamar standar yang diisi 4-6 orang. Tentu saja mereka tidak mau. Mereka akan lari dengan sendirinya ke asuransi swasta untuk mendapatkan kamar VIP. Usulan Menkes Budi hari ini adalah langkah pangkumas setelah KRIS. Setelah layanan disamaratakan, orang kaya tidak lagi punya insentif untuk bertahan. Maka, sekalian saja, usir mereka secara regulasi. Ini adalah sebuah strategi multi-step yang baru terlihat polanya sekarang. Tujuannya, memurnikan BPJS agar menjadi jaminan sosial murni, bukan lagi asuransi campur aduk. Tentu saja publik langsung bereaksi keras. Bagi para pekerja kantoran kelas menengah yang gajinya dipotong 5% setiap bulan untuk JKN, BPJS, dan tetek bengek lainnya, usulan ini terasa seperti pengkhianatan. Saya bayar iuran puluhan tahun, tidak pernah pakai, sekarang saya dianggap kaya, lalu mau diusir. Lalu uang saya yang kemarin kemana? Ini adalah sentimen umum. BPJS bagi mereka adalah hak yang sudah mereka bayar, bukan belas kasihan dari negara. Para pengamat kebijakan publik juga mengingatkan, jika orang kaya, para pengambil kebijakan, para politisi besar, para pengusaha besar tidak lagi wajib menggunakan BPJS, maka mereka tidak akan lagi peduli dengan kualitas layanan BPJS. Selama ini, yang membuat kualitas BPJS pelan-pelan membaik adalah karena semua orang ada di dalamnya. Ada politisi yang sesekali harus pakai BPJS. Ada direktur yang keluarganya pakai BPJS. Mereka punya suara untuk komplain jika layanannya jelek. Jika orang kaya dan para elit politik ini sudah pindah semua ke asuransi swasta di Singapura, siapa yang akan mengawal kualitas layanan BPJS untuk rakyat miskin? BPJS akan kembali menjadi layanan kelas 3, yang antreannya panjang, obatnya tidak ada, dan dokternya judes. Ini adalah segregasi, pemisahan sosial yang berbahaya. Bom BPJS memang nyata, defisitnya harus diatasi. Tapi apakah solusinya adalah dengan mengusir para kontributor terbesar? Ataukah dengan memperbaiki sistem di dalam, memberantas korupsi, dan menagih tunggakan iuran, termasuk dari badan usaha besar? Usulan Menkes Budi Gunadisadikin ini telah membuka debat paling fundamental tentang wajah jaminan sosial kita. Apakah kita mau gotong royong yang sesungguhnya, di mana yang kaya mensubsidi yang miskin dalam satu kolam? Ataukah kita mau sistem yang terpisah, yang kaya urus dirinya sendiri, yang miskin diurus negara? Pilihan ini akan menentukan nasib kesehatan puluhan juta rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar usulan teknis, ini adalah pertanyaan ideologis. Dan bom waktunya sedang berdetak.